Kita kembali lagi dalam segmen Tanya Jawab COVID-19. Saudara, kali ini kami akan kembali lagi menjawab pertanyaan Anda seputar virus corona dan COVID-19. Mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang membingungkan Anda atau ingin Anda ketahui terkait dengan COVID-19 agar Anda bisa lebih mampu lagi melindungi Anda dan keluarga Anda dari virus corona ini sambil Anda tetap di rumah mengisolasi diri dan menghindari atau melakukan physical distancing. Nah, kali ini kami menghadirkan dokter spesialis penyakit dalam dari Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Eka Ginanjar yang juga adalah sekjen dari PAPDI Ikatan Dokter Indonesia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda seputar virus corona untuk 2 segmen ke depan. Nah, pertanyaan di Tanya Jawab COVID-19 ini bisa Anda sampaikan melalui media sosial Instagram kami di @sapaindonesia_kompas.tv dan juga di media sosial @kompas.tv. Dan juga Anda bisa tanyakan langsung ke dokter melalui line telepon di nomor telepon 021 5366 0500. Anda sudah bisa mulai menghubungi kami dari sekarang dan nanti kami akan menjawab telepon di segmen berikutnya. Kita langsung saja berbicara dengan Dr. Eka. Selamat pagi, Dok. Pagi, Mas. Terima kasih sudah hadir di Tanya Jawab COVID-19 di Sapa Indonesia pagi kali ini. Sebelum saya ke pertanyaan dari netizen atau dari media sosial, saya ingin menanyakan satu hal yang akhir-akhir ini paling tidak 2-3 hari terakhir menjadi polemik di tengah masyarakat. Ya. Terkait dengan penanganan jenazah dan COVID-19 ini sendiri, khususnya untuk korban meninggal positif COVID-19. Ini kan akhirnya ada penolakan dari masyarakat untuk dimakamkan di lokasi mereka, ada pemaksaan dari keluarga untuk membawa jenazah yang entah PDP, entah itu terkonfirmasi COVID-19. Nah, mungkin boleh diluruskan tuh, Dok, apakah memang 2 hal ya, proses pemandian dan lain-lain hingga penguburan jenazah ini tetap mengancam penyebaran COVID-19, dan apakah setelah jenazah dimakamkan ini tetap menjadi ancaman bagi warga di sekitar? Mungkin boleh diluruskan, Dok. Ya, jadi virus ini kan seperti sifatnya yang sudah banyak dibahas ya, bahwa virus ini harus ada inangnya, gitu, ya. Ada hostnya, yang hidup, gitu ya? Yang hidup, dan hostnya itu adalah manusia memang, manusia hidup, ya. Sel yang hidup seperti itu. Nah, tetapi memang si virus ini pun bisa hidup di luar, ya, dalam waktu beberapa jam, ya. Tergantung situasinya, ya. Kalau di udara bebas seperti ini kena sinar matahari nggak sampai 1 jam bisa mati. Tapi kalau udara tertutup mungkin beberapa jam seperti itu. Nah, sekarang kalau ada jenazah karena COVID, ya berarti kan memang dia sebagai inang, ada virus di dalam tubuhnya. Tapi kan sudah meninggal. Ya artinya selnya tubuh manusia tersebut sudah mati. Jadi si virus ini tidak bisa bertahan lama di tubuh yang mati. Tubuh itu. Tapi pada saat baru meninggal begitu, ini virus masih ada dalam tubuh itu, masih hidup. Masih gitu. ada, karena tadi dia bisa hidup di benda mati dalam beberapa jam, gitu ya. Dan artinya apa? Petugas yang membereskan jenazahnya harus menggunakan protap pasien ini COVID, ya, dengan APD lengkap dan prosedurnya, dan tetap diproses sesuai dengan agama masing-masing, seperti itu, yang Muslim disolatkan dan lain sebagainya, tapi memang dengan protap, dengan APD, dan jenazahnya dibungkus dan ditutup. Nah, selanjutnya dimakamkan, dikuburkan, ya. Nah, ini ketika sudah dikuburkan dengan kedalaman yang cukup, ya, yang biasa itu udah cukup, standar aja itu udah aman, gitu, sudah aman, dan tidak akan menyebarkan ke tempat lain lewat tanah dan segala macam, itu tidak. Jadi proses menuju ke pemakaman memang ada protap, prosedur kesehatan yang harus dengan ketat dijalankan. Betul. Karena masih ada kemungkinan begitu ya untuk penyebaran. Tapi setelah jenazah berada di dalam tanah dengan standar penguburan biasa, itu tidak akan menyebarkan lagi? Tidak akan. Tidak lagi menjadi aman. Jadi kuburan itu sudah aman. Tidak menular melalui tanah, tersebar lain, tidak ada itu ya. Itu mungkin yang harus kita luruskan juga. Karena kasihan sekali stigma masyarakat ini masalah sosial ini jadinya. Gitu. Keluarganya sudah tidak ketemu oleh si pasien dan akhirnya meninggal dunia, tidak ikut memproses seperti itu, dan ditolak pula oleh masyarakat. Itu kan stigma sosial ini yang memang kita harus berantas, nggak bisa. Dan kita lihat memang keluarga sendiri sangat berat. Mungkin terakhir kali melihat pasien yang akhirnya meninggal ini pun tidak pada saat menjelang meninggal, setelah meninggal pun tidak melihat lagi begitu ya sama sekali. Jadi terbayang beratnya keluarga juga. Tapi ini yang kita coba luruskan juga melalui Tanya Jawab COVID-19 ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan dari media sosial.
Silakan dok, ini dari Wayan Nyoman. Selamat pagi. Apakah puasa dan diet akan menurunkan imun tubuh untuk mencegah corona? Mengingat sebentar lagi kan bulan puasa. Oh iya, jadi gini, puasa dan diet kalau dilakukan dengan benar, ya tidak sembarangan dan dengan aturan yang baik gitu ya, itu tidak masalah seperti itu ya. Seperti misalnya puasa Ramadan, ada waktu sahur, ada waktu berbuka, dan waktu untuk puasa itu paling 10 sampai 14 jam, seperti itu. Kalau kita sahur sesuai dengan yang disunahkan oleh Rasul, disarankan oleh para petugas medis, nggak ada masalah seperti itu. Makanan dengan cukup, tidak cukup kalori, cukup protein, cukup sayur-sayuran, buka juga tidak berlebihan gitu ya. Yang masalah itu kan sahur sisa pizza tadi malam, buka dengan gorengan gitu loh. Minumannya seperti itu. Minumannya soda. Ya, dan lain segala macam. Kalau itu bisa menurunkan imunitas. Ya balik lagi dengan kondisi tubuh yang kekurangan suplai makanan yang bergizi. Oke, jadi itu. Kita harus lebih tepat memilih makanan sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Itu aja sebenarnya dok ya. Tidak menurunkan imunitas selama sesuai dengan yang disarankan. Kita ke pertanyaan berikutnya dari @job_evi ini. Mau tanya, sebenarnya lebih efektif menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dengan sabun? Nah, ini saya agak jelaskan agak panjang ya. Jadi sebenarnya virus ini itu adalah selaput lemak isinya, ya selaput lemak yang memang bisa pecah oleh sabun. Gitu. Jadi sebenarnya yang diutamakan adalah cuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Itu sangat efektif karena jelas kita akan membersihkan dengan maksimal ya, dengan sabun dan minimal 20 sampai 30 detik. Gitu. Jangan ceret gitu selesai. Enggak, itu juga enggak efektif. Bukan asal kena sabun. Tapi betul-betul dicuci sesuai dengan 6 tahapan cuci tangan, sela-sela jari dan segala macam menggunakan sabun dan air mengalir. Harus air mengalir ya. Air mengalir ya, bukan kobokan dan ini ya. Itu yang paling efektif. Nah, kalau ada itu lebih baik itu. Nah, kalau hand sanitizer itu adalah pengganti untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kalau tidak ada, kan air mengalir susah nyarinya, harus ada wastafel, ada sabun. Nah, kalau kita kayaknya di mall atau di tempat umum yang tidak ada air mengalir, ya pakai hand sanitizer. Itu bisa menggantikan, tetapi memang lebih efektif adalah cuci tangan. Jadi kalau ada pilihan keduanya, tetap pilih cuci tangan sebenarnya. Dengan cara-cara yang tepat begitu ya, cuci tangannya dibandingkan dengan hand sanitizer. Saya pribadi saya bawa hand sanitizer kemana-mana gitu loh. Karena dengan kondisi begini, kalau saya tidak dapat wastafel, saya pakai hand sanitizer. Tapi kalau ada wastafel dengan air mengalir dan sabun, saya akan menggunakan itu. Tapi yang pasti adalah tetap tangan harus tetap selalu bersih. Selalu bersih dan jangan megang-megang muka. Jangan megang-megang muka. Kita ke pertanyaan berikutnya dari media sosial, dari @hadijanti.st. Bagaimana jika ada hewan yang terkena virus corona? Apakah gejalanya sama dengan manusia? Lalu sudah adakah divisi khusus yang menangani hewan terpapar corona? Ini mungkin pertanyaan pertamanya adalah, bisakah hewan juga tertular corona atau menjadi pembawa virus corona? Iya, jadi sebenarnya sih ini kan memang virus corona ini awalnya sekali disinyalir ya dari hewan menularkan ke manusia dari kelelawar katanya. Walaupun itu semua ya ada beberapa pembuktian dan memang tidak usah kita bahas panjang lebar di situlah. Sekarang sudah dalam manusia. Tapi pertanyaannya, apakah memang di Indonesia atau di tempat lain selain Wuhan itu ada hewan yang membawa virus itu dengan sakit? Ya seperti orang membayangkan rabies, digigit langsung tertular gitu ya. Sampai saat ini sih tidak terlihat seperti itu. Yang justru menjadi concern saya adalah kalau hewan tersebut main kemana-mana, dia membawa droplet orang. Jadi misalnya anjing ya, jalan main, dia membawa droplet orang yang baru batuk di misalnya depan rumahnya, nempel di bulunya, masuk ke rumah, kita cium-cium, kita sayang-sayang, begitu misalnya. Nah itu kan kita habis itu tangan kita tanpa cuci tangan megang muka. Jadi bukan kondisi kesehatan anjingnya sendiri yang menurun lalu menularkan ke kita, tapi anjingnya misalnya atau hewan apapun yang kita miliki
pada saat dia keluar lalu kembali sudah ada droplet yang menempel, itu yang paling mengkhawatirkan. Ya, apapun, anjing, kucing, apapun lah yang memang hewan peliharaan ya bisa seperti itu. Nah, kalau lewat daging mentah ini belum terbukti ya, dan virus akan mati. Misalnya beli daging di pasar atau ayam gitu di pasar gitu ya, apakah itu membawa kuman? Itu tidak. Oke, karena akan dimasak lagi. Ya, selain itu mati dan akan dimasak dengan baik. Oke, dimasak mati nggak sih sebenarnya virus? Dia nggak tahan panas. Nggak akan tahan panas. Nggak akan tahan panas. Makanya dengan matahari aja mati, apalagi dengan dimasak ya 100 derajat Celcius ya. Oke, berarti tetap jaga kebersihan hewan peliharaan. Mungkin itu catatannya, apalagi kalau baru keluar dari rumah hewannya. Kita ke pertanyaan berikutnya, @no.4047, saya Roman Zebua, selamat pagi. Bagaimana cara kami untuk melihat lebih peka bahwa orang di sekitar kami itu udah ada gejala COVID-19, termasuk dalam keluarga kami? Terima kasih. Oke, ini mungkin bagaimana secara kasat mata gitu mungkin ya, pertanyaan sederhana ya. Apakah saya bisa melihat apakah seseorang itu menderita COVID-19 atau tidak? Bisa nggak? Ya, jadi ya balik lagi berarti kepada gejala apa sih sebenarnya yang bisa kita lihat. Jadi kalau lihat COVID-19 ini, gejala utama adalah demam. Makanya kalau kita kemana-mana itu ada cek suhu. Karena gejala utama demam, 85% pasien itu adalah mengalami demam. 85%, ada 15% tidak. Nah, setelah itu yang gejala paling sering adalah batuk pilek, ya, seperti influenza dan nyeri tenggorokan. Itu sekitar 60-70% pasien ada gejala itu. Nah, sisanya ada sesak napas, ya, ada diare, ada hilangnya sensasi pada penghidu kita, gitu, pusing-pusing, pegel-pegel, lemas, itu gejala yang belakangan seperti itu. Tapi ini kan kalau kita lihat ada seseorang yang mungkin mulai meler-meler flu atau dia sekadar batuk, apakah bisa langsung kita duga ini COVID-19? Untuk kondisi wabah saat ini, kita harus curiga dulu sampai terbukti sebaliknya. Curiga dalam arti bukan mengusir ya, tapi menjauhi kita menjaga jarak. Ya, pertama harus lebih disiplin. Tadi dia harus dipakai masker tentu, gitu ya. Dipakai masker, dan kalau bisa sama-sama pakai masker. Yang sakit pakai masker, kita pakai masker itu. Yang kedua ya harus melakukan isolasi diri. Artinya kalau di rumah itu ada 5 orang, ya si yang batuk pilek ini jangan deket-deket yang lain dulu, gitu loh. Tidur sendiri dulu dan lain segala macam sampai gejalanya hilang. Atau kalau memang curigaannya kuat COVID, ya segera lakukan pemeriksaan. Kalau memang susah melakukan pemeriksaan tapi gejalanya cuma ringan seperti itu, mungkin isolasi diri tapi selama 14 hari seperti itu. Nah, terkait dengan masker itu tadi, sekarang kan juga mulai rame itu bagaimana semua pakai masker, dan sekarang dikatakan bahwa masker kain pun tidak apa-apa. Dulu kan kita tahunya harus surgical mask seperti yang dokter bawa seperti ini. Tapi sekarang dikatakan kalau tidak ada pakai masker kain pun tidak apa. Nah, kalau dari dokter bagaimana sarannya? Jadi poin penting ya, poin penting sekali Mas, perlu dibahas dan masyarakat harus tahu bahwa penularan adalah melalui droplet, yaitu dari saya ngomong nih, kita ada keluar muncratan ya dari ingus, ya, dari cairan mata. Ini transfer ke orang lain. Transfer seperti apa? Kita droplet, orang lain nyentuh droplet saya juga megang mulut dan segala macam. Nah, ini akan sangat jauh dikurangi kalau saya pakai masker. Makanya saya kemana-mana bawa masker nih, ya, masker. Dan orang juga akan sangat jauh tertular kalau orang tersebut pakai masker. Sama-sama pakai masker. Sama-sama pakai masker. Nah, sekarang jenis maskernya apa? Kalau tim medis memang harus pakai masker seperti ini. Karena apa? Kami di tempat resiko yang tinggi. Kerja di rumah sakit, saya pakai ini karena mau ke rumah sakit nih. Ya. Terus kalau melakukan tindakan ada masker yang namanya N95, masker yang lebih tight lagi seperti itu, karena itu lebih beresiko. Nah, sekarang kalau masyarakat seperti ini, masker ini susah didapat gitu. Mahal lagi. Ya, jadi sangat masuk akal masker kain digunakan. Jadi tapi semua orang menggunakan masker kain gitu loh. Menggunakan masker kain, dan masker kain ini bisa dicuci gitu ya. Kita punya 2 aja, satu cuci satu pakai. Besoknya gantian gitu. Sangat simpel, tidak mahal, dan semua orang pakai itu sangat bisa memenuhi. Memang betul masker kain itu hanya 60% paling bisa membatasi. Tapi kalau saya pakai masker 60%, Mas pakai masker 60% kan harusnya aman lah. Aman harusnya seperti itu. Oke, Dok, kita akan kembali lagi dengan pertanyaan dari telepon. Jadi kami mengundang kembali Anda untuk menelpon kami di 021 5366 0500. Tanya jawab COVID-19 akan menjawab telepon Anda usai jeda berikut ini.